dan bahagia. Ibu dan Bapak, saya Nina Nafisa, Kepala SMP Plus Ar-Rahmat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saat ini, SMP Plus Ar-Rahmat menggunakan kurikulum Merdeka untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ibu dan Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui program kelas peminatan di SMP Plus Ar-Rahmat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. SMP Plus Ar-Rahmat saat ini menerapkan pembelajaran full day, di mana murid belajar dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaannya, seringkali kami menghadapi rendahnya motivasi belajar murid yang ditunjukkan dengan sikap kurang bersemangat dan bosan belajar dari pagi sampai sore. Sedangkan sekolah kami memiliki aset yang sangat mendukung pembelajaran luar ruangan dengan sumber belajar yang beragam, baik aset sumber daya manusia maupun alam, yang diyakini bisa mengakomodasi peningkatan prestasi, kompetensi, serta menciptakan pembelajaran kontekstual yang bermakna bagi murid. Ibu dan Bapak, saat ini tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar, ketertarikan murid, penyaluran bakat, minat yang spesifik dan terarah sehingga mampu melejitkan potensi murid, serta menghadirkan keterlibatan orang tua dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan banyak aktor yang terlibat. Di antaranya adalah Wakasek, guru mapel, pembimbing ekskul, orang tua, komite, dan bendahara sekolah. Ibu dan Bapak, untuk menghadapi tantangan tersebut, kami melaksanakan strategi program kelas peminatan yang dilaksanakan dalam 6 tahapan program. Pertama, kita melaksanakan konsolidasi dengan guru-guru mengenai pembelajaran berdiferensiasi melalui in-house training, workshop, dan diseminasi. Pada tahap kedua, kami melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Sejumlah kuesioner dibagikan kepada murid dan orang tua untuk menentukan minat dan bakat serta kesenangan mereka terhadap satu kelas peminatan. Ketiga adalah penempatan kelas atau placement test. Kelas ini khusus ditujukan kepada kelas peminatan TAFI dan English. Tahap keempat adalah penyusunan dokumen kurikulum khusus kelas peminatan. Dalam prosesnya, guru berkolaborasi untuk menentukan kurikulum mana yang akan digunakan selama 1 semester ke depan. Tahap kelima adalah pelaksanaan program kelas peminatan. Yang pertama kelas peminatan TAFI, Science, English, Hidayah, Multimedia, Jurnalistik, dan Kuliner. Kemudian ada juga di sini anak-anak yang sulit gitu kalau misalnya membaca dengan cara menghafal. Makanya diperdengarkan semuanya, kemudian ada game juga gitu ya supaya anak-anak tuh nggak boring, nggak bosen menghafal Al-Quran kan. Kadang itu ya di usia mereka itu yang masih senangnya bermain. Makanya kita fasilitasi untuk ada game hafalannya supaya lebih menarik dan anak-anak juga menghafal dengan lebih nyaman. Untuk kesan pertama itu kayak susah gitu ya, soalnya kayak banyak percobaan, terus tiap bikin percobaan juga pasti gagal, terus pas diulang-ulang lagi berhasil. Untuk kesan yang lainnya seru. Jadi ada yang bikin posternya dalam bahasa Inggris, terus juga ada yang bimbingan untuk speech, untuk yang pidato, ada juga yang bikin short video atau short movie, terus ada juga yang bikin KTI. Jadi masing-masing mereka itu milih karyanya mau bikin apa, dan saya cuman memfasilitasi mereka gitu. Anak-anak sedang kerja membuat kolam untuk kolam budidaya ikan lele rencananya. Anak-anak nanti bisa mencoba karya budidaya ini di rumah masing-masing sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Oleh sebab itu, pembelajaran peminatan ini sangat berguna, sangat berharga bagi anak-anak, terutama yang memiliki minat untuk membudidayakan tanaman pangan.
dalam pembelajaran pasti mereka akan lebih semangat karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga mudah-mudahan bisa mencapai cita-cita di masa depan. Tahapan terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Dalam tahapan ini dilakukan 1 bulan sekali. Di dalam pelaksanaannya, kita bisa melihat hal-hal mana yang sudah bagus dan hal-hal mana yang harus diperbaiki dalam program ini. Ibu dan Bapak, hasil yang didapat dari program ini adalah meningkatnya partisipasi belajar murid. Yang kedua, naiknya motivasi belajar. Yang ketiga, munculnya pembelajaran kontekstual dan berkelanjutan. Yang keempat, lahirnya pribadi-pribadi yang mandiri. Yang kelima adalah hadirnya strategi penanggulangan bullying di ekosistem sekolah. Apalagi kesan dan pesannya selama belajar di peminatan bahasa Inggris gimana? Seru sih, banyak teman, kan banyak kelas. Jadi itu sama kelas 9, kelas 8 tuh jadi kenal. Oh itu beda-beda? Iya beda-beda, Iya. 8, 9. Oh iya. Nah itu aja sih. Sebagai refleksi, semakin banyak tantangan yang kita temui untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, semakin banyak kegagalan yang kita dapatkan akan semakin kuat dan mengakar, sehingga kita tetap fokus pada tujuan. Sekian, sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia.